Hai semuanya, thank you yang udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mysterious Things. Apa kabar dunia? Sudah gila! Nah, gimana puasanya pada lancar nggak? Sambil nunggu beduk buka puasa buat kalian yang menjalani ibadah puasa, gue di sini tetap masih mau membahas tentang kasus pembunuhan keluarga Watts. Tadinya sih gue mau membahas kasus lain, tapi tahu-tahu nih gue nemuin berita yang lagi heboh dan ini tuh cukup seru gitu. Jadi gue memutuskan untuk ngebahas kasus ini dulu sebelum kita nantinya harus move on ke kasus misteri-misteri lainnya. Di sini ceritanya ada tentang mertua dari Shannon Watts atau ibunya Chris Watts. Tetapi sebelumnya, buat kalian yang belum tahu mengenai kasus pembunuhan keluarga Watts, kalian bisa nonton dulu part 1 sama part 2-nya biar nggak miskom, biar nggak rooming. Kalian bisa cek di description box di bawah linknya. Oke, langsung aja kita mulai ke beritanya. Nah, sebenarnya ini ceritanya agak sedikit drama dari para netizen yang memang mengikuti kasus pembunuhan Chris Watts yang benar-benar bikin geger ini. Jadi di beberapa video wawancara dan ada beberapa bukti-bukti lainnya juga, itu terdapat ya rumor lah kalau si ibu dari Chris Watts ini yang bernama Cindy Watts itu memang tidak suka sama Shannon atau menantunya. Dan malah dalam sesi wawancaranya juga ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang terdengar kurang pantas untuk ditunjukkan ke korban atau ke Shannon ini yang sekarang sudah tidak ada. He liked her, she liked him, but it didn't, I don't think that was love at first sight or anything. Really? We didn't attend because Shanann and I just couldn't get along. And I didn't like the way she treated him. Not worried. I was not worried. I just thought Shanann had run off with girls. Nah, dari video wawancara yang dilakukan oleh reporter untuk mewawancarai si Cindy Watts ini, terdapat jawaban-jawaban yang agak sedikit gak enak didengar gitu. Di sini gue bakal ngerangkumin jawaban-jawaban dari Cindy Watts ini mengenai si menantunya Shannon Watts. Jadi menurut Cindy, si ibunya Chris Watts ini, pertemuan anaknya si Chris Watts sama si Shannon Watts ini nggak benar-benar kayak love at the first sight gitu loh. Padahal menurut rekan teman-temannya si Chris sama teman-temannya Shannon, mereka itu ketemunya kan di Facebook dan awalnya tuh si Chris lah yang kayak ngejar-ngejar si Shannon duluan. Jadi awalnya itu si Chris kayak apa sih kalau di Facebook tuh kayak friend request gitu, tapi sama si Shannon gak di share, tapi si Chris ini gencar kayak usaha terus sampai akhirnya si Shannon ini accept si Chris di Facebooknya, terus mereka ketemuan. Jadi dari awal emang udah si Chrisnya duluan yang suka sama si Shannon. Lalu Cindy mengaku bahwa Shannon itu sering menjelek-jelekan Chris di hadapannya. Jadi kayak Shannon ngomongin Chris dan ngeluh kayak komplain gitu, kayak anak lo tuh suka nggak becus deh kalau ngakuin sesuatu dan kayak sifatnya tuh kurang mature gitu untuk seorang laki-laki atau seorang suami. Nah, Cindy tuh nggak suka sama Shannon kalau lagi jelek-jelekin si Chris ini. Nah, fun fact-nya lagi, ternyata Cindy memang tidak suka sama si Shannon dan dia ada kata-kata menurut dia Shannon itu nggak pantas untuk Chris, untuk anaknya. Dan sewaktu pernikahan Shannon dan Chris, Cindy dan suaminya itu nggak menghadiri pernikahan anaknya. Jadi sewaktu Chris dan Shannon menikah, orang tuanya Chris tuh nggak datang, padahal mereka nikahnya itu di North Carolina, di mana ya emang tempat tinggal ibunya Chris. Jadi bukan alasannya karena tempatnya jauh terus gak bisa datang, tapi emang karena gak setuju. Jadi menurut Cindy, anaknya Chris ini semenjak menikah dengan Shannon, dia menjadi kayak tipikal suami-suami takut istri gitu loh. Dimana Chris katanya selalu nurut sama Shannon apapun yang Shannon minta. Lalu ada waktu dimana Chris lagi sama ibunya nih, sama bapaknya juga di rumah orang tuanya, tahu-tahu dia tuh ditelepon sama Shannon. Dan menurut ibunya ini, si Chris itu benar-benar langsung mematuhi apa yang disuruh Shannon. Padahal di situ tuh ada ibu sama ayahnya, jadi dia kayak ninggalin orang tuanya demi Shannon gitu. Jadi ini kayak ada bau-bau jealousnya gitu lah. Saat ditanyai mengenai cucunya, Cindy ini menjabarkan sifat Bella yang kakaknya itu berumur 4 tahun lebih menyerupai sifat bapaknya itu Chris, pemalu, sopan, dan penurut. Sedangkan Sissy atau Celeste itu adiknya berumur 3 tahun, Cindy mengatakan kalau Sissy ini lebih kayak si Shannon
yang mana pecicilan dan ekstrovert. Cindy mengakui bahwa anaknya Chris pada awalnya memang sangat mencintai si Shannon, tapi seiring berjalannya waktu banyak masalah-masalah yang timbul dan Cindy mengetahui pertengkaran antara anaknya dan menantunya dan keputusan Chris untuk menceraikan Shannon. Terus saat reporter tuh nanya si Cindy kayak waktu itu Chris pernah ngomongin tentang kehamilannya Shannon yang ketiga ini nggak? Si Cindy itu menjawab iya, si Chris ini pernah ngasih tahu bahwa Shannon itu hamil anak ketiga lagi. Tetapi Chris itu tampaknya tidak happy dengan kehamilan ketiga dari Shannon, malah lebih cenderung ke shock dan menceritakan tentang rencananya untuk menceraikan Shannon. Dan sewaktu Chris menceritakan niat perceraiannya dengan Shannon, Cindy ini mengatakan hal yang agak kurang pantas yang ini juga men-trigger netizen kayak jadi rame, yaitu dia bilang he's finally seen the lights. Maksudnya kayak akhirnya tuh Chris sadar gitu. And he said that they have been talking about divorce, that they are not compatible anymore, and he was not happy anymore. And I finally thought he's finally seen the light. Ya menurut netizen sih dan menurut gue pribadi juga kurang pantas ya kata-kata ini diucapkan mengingat pertama Shannon ini udah nggak ada dan Shannon ini matinya itu karena anaknya ngebunuh istrinya. Terus dia bisa-bisanya bilang kayak finally anaknya itu sadar kayak ya harusnya yang dirugikan di sini kan Shannon bukan Chrisnya gitu loh. Seharusnya memang kalau Cindy ini tidak suka dengan Shannon dan memang nggak suka aja nih benci gitu sama Shannon, dia bisalah bilang ya udah memang anak dan menantu sudah tidak cocok lagi dan mereka memutuskan untuk berpisah, that's it, udah selesai gitu. Nggak usah kayak dia tuh kayak malah jelek-jelekin Shannon gitu. Saat dikabarkan bahwa menantunya dan kedua cucunya itu menghilang, Cindy ini tidak percaya kayak dia tuh beranggapan paling si Shannon ini cuma ngancem Chris doang, dia bawa anak-anaknya buat kuman gitu untuk Chris biar Chrisnya panik dan cemas. Jadi dia hanya menganggap si Shannon ini keluar dari rumah aja bawa anak-anaknya, bukan hilang yang aneh-aneh gitu. Dan dia mengaku bahwa dia tidak khawatir kalau Shannon itu pergi dari rumah membawa kedua cucunya. Dan di akhir wawancara, Cindy ini tetap mengaku atau tetap berpendapat dia itu ingin kejujuran, di mana dia itu masih beranggapan bahwa Chris itu tidak sepenuhnya bersalah. Ada sesuatu yang men-trigger Chris hingga bisa melakukan hal yang tidak bisa dibayangkannya. Dia semacam masih agak delusional atau halu kalau anaknya ini tuh sebenarnya nggak total bersalah. Dia masih berpikiran bahwa Chris itu membunuh Shannon karena Shannon itu mencekik Celeste dan Bella. Padahal sudah jelas-jelas akhirnya Chris itu mengaku bahwa Chris lah yang membunuh. Tetapi dia juga punya opini atau pendapat bahwa Chris mengaku seperti itu karena mendapatkan suatu ancaman atau tekanan dari beberapa pihak agar dia mengeluarkan statement yang tidak seharusnya atau tidak benar. Di sini sih tipe-tipe ibu yang emang belain anaknya habis-habisan sih. Cuman yang disayangkan adalah di sini memang anaknya tuh udah terbukti bersalah, tapi dia tuh kekeh, malah dia kayak menjelek-jelekan menantunya menjadi korban. Dari pernyataan-pernyataan Cindy ini langsung netizen itu berkomentar bahwa ternyata sifat dari Chris ini memang diturunkan dari ibunya. Chris ini mempunyai sifat narsisis di mana dia selalu ingin terlihat tampil sempurna, baik-baik aja gitu kayak dia harmonis sama keluarganya, dia merupakan suami yang baik dan sebagainya. Itu terlihat atau terbukti sewaktu si Chris ini menceritakan dan mengaku bahwa ia membunuh istri dan kedua anaknya kepada ayahnya di sesi interogasi. Chris ini bilang ke ayahnya kalau jangan sampai orang-orang di kantornya itu tahu mengenai hal ini, which is Chris ini masih mempedulikan image-nya di rekan-rekan kantornya. Hal ini juga ternyata terlihat di Cindy atau ibunya Chris yang mana dia merasa bahwa ya keluarganya atau si anaknya ini tuh gak bersalah, tapi orang lain yang salah. Jadi dia selalu mengcover semuanya itu bukan salah dari pihaknya dia. Lalu juga berarti si Cindy ini emang udah benci atau nggak suka sama Shannon itu dari awal memang udah nggak setuju si Chris itu nikah sama Shannon sampai Cindy-nya sama suaminya Ronan itu nggak datang. Dan juga ada beberapa bukti yang diberikan oleh Shannon, yaitu pertama adalah ini adalah video perjalanan keluarga, jadi mereka lagi hangout bareng gitu, ada Shannon, ada Chris, ada kedua anaknya Celeste dan Bella, lalu sama dua mertuanya. Di sini tuh posisinya Shannon lagi ngerekamin suasananya gitu, jadi kayak ya mirip-mirip ngevlog gitulah, say hey ke orang-orang dan semuanya nanggepin kecuali mertuanya si Cindy yang kayak ngelengos aja dari awal video sampai akhir tuh dia berjalan, nggak mau melihat kamera atau nggak mau melihat ke arah Shannon sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, Shannon itu pernah mempost kayak dia curhat unek-unek tentang kekhawatirannya akan keselamatan anaknya bernama Celeste kalau lagi dekat dengan mertuanya Cindy.
Jadi di sini si Shannon itu curhat di halaman Facebooknya bahwa waktu itu dia pernah berkunjung ke rumah mertuanya Cindy West itu bersama kedua anaknya. Sebelumnya Shannon itu tuh udah pernah bilang ke Cindy bahwa anaknya Celeste itu punya penyakit anafilaktik, yaitu alergi terhadap makanan yang bisa menyebabkan dampak yang sangat parah, bahkan bisa meninggal jika alerginya hebat dan serius. Dalam hal ini, Celeste itu maksudnya adalah alergi kacang atau peanut. Tapi ternyata sewaktu Shannon ke rumah Cindy, dia menemukan satu kantong plastik gede kacang pistachio gitu yang diletakkan di laci paling bawah, dan laci itu kebuka, yang mana itu gampang banget dijangkau atau diraih sama anak-anak, anak kecil gitu. Ngeliat hal itu kayak Shannon kaget banget dong, dia langsung ngambil plastik kacangnya itu dan dia simpan di atas lemari yang nggak bisa dijangkau sama anak kecil lah pokoknya. Nah tapi besoknya Shannon ini tambah kaget karena ia melihat anaknya Bella itu makan es krim yang mengandung kacang, tapi dia itu makannya itu di depan adiknya si Celeste yang cuma kayak ngeliatin doang, dan di sampingnya itu ada Cindy yang nonton TV aja gitu, kayak cuek banget. Terus spontan Shannon langsung narik Celeste menjauhi Bella yang lagi makan es krim dan nanya ke Bella ini es krimnya dari siapa. Lalu Bella mengaku itu dari neneknya, which is Cindy. Lalu Shannon langsung marah, langsung ngincer Cindy dan kayak nanyain kenapa lo ngelakuin hal seperti ini, kan Celeste ini alergi kacang dan lo tahu akan hal itu. Lalu si Cindy ini bilang suatu kata-kata yang nggak logis, yaitu dia bilang dia mau mengajarkan si Celeste bahwa di dunia ini dia tidak selalu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kayak nggak gitu juga kali ya. Lalu Cindy juga bilang bahwa reaksi dari Shannon ini terlalu berlebihan deh, terlalu lebay. Tetapi menurut Shannon ini reaksinya itu benar-benar nggak lebay karena Celeste ini benar-benar pernah dirawat di rumah sakit selama 2 hari karena alergi tersebut. Jadi alerginya tuh bukan main-main gitu loh. Dan seharusnya mertua atau neneknya itu lebih peka dan lebih perhatian sama cucunya sendiri. Jadi Shannon ini menganggap Cindy ini ingin menyelakai si Celeste dan emang gak suka aja gitu sama dirinya. Karena sewaktu itu Shannon hanya di drop sama Chris sama suaminya, jadi dia itu gak bawa mobil. Shannon langsung menelpon ayahnya sambil nangis-nangis untuk minta jemput karena gak tahan lagi sama mertuanya tersebut. Di sini beber kayak konflik sinetron ya, seorang mertua kayak Lely Sagita yang benci sama menantunya Lulu Tobing gitu. Thank you yang udah nonton. Buat kalian yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan jangan lupa nanti Mr. Sting selanjutnya ada di hari Kamis sama Jumat. Tapi di hari Senin, Selasa, Rabunya gue bakal kayak update tentang buka puasa dan makan-makan yang enak-enak. Oke, jangan lupa subscribe di bawah dan share video ini. Thank you. Dadah.